Hai rekan-rekan, selamat datang bagi kamu yang baru saja menjadi member aktif kanal ini. Semoga video kursus fisika yang kamu tonton, dapat membantu di ujian seleksi Olimpiade Fisika Nasional tingkat kecamatan. Pada seri ini, kita memiliki soal sebagai berikut. Kamu bisa membaca soal ini dalam 10 detik ke depan. Di sana terdapat sebuah balok. Tepat di titik ujung dari balok, di sana terdapat sebuah silinder berongga. Itu mungkin saja hula hop, selubung kaleng, atau sebuah cincin. Pada ilustrasi ini, itu adalah sebuah cincin. Cincin itu menggelinding ke kanan dari keadaan diam. Cincin itu lepas dari pinggir balok pada sudut theta. Nah, kita diminta untuk menghitung sudut theta itu. Berikutnya, kita juga diminta untuk menghitung kecepatan pusat massa dari cincin, sesaat sebelum meninggalkan ujung balok itu. Mari kita bahas. Tahap pertama yang harus dilakukan, sebelum kita menganalisa suatu proses fisika adalah memberikan identifikasi terhadap beberapa besaran yang penting. Hal seperti ini membutuhkan pemahaman konsep yang cukup matang, atau telah melakukan banyak latihan soal. Yang paling terlihat dengan jelas adalah cincin itu memiliki radius. Sebut saja radius itu sebagai R. Cincin itu juga memiliki massa, M. Lalu selanjutnya apa? Kita harus bisa menentukan di mana cincin itu mulai kehilangan kontak. Selama beberapa saat cincin itu masih menyentuh titik ujung dari balok. Hingga suatu saat, cincin itu mulai kehilangan kontak terhadap titik itu di sudut theta. Lebih dari sudut itu, cincin tidak akan menyentuh bagian dari balok sama sekali. Saya pikir hanya ini besaran yang kita butuhkan untuk sementara ini. Mari kita lihat animasi ini beberapa kali lagi. Di titik ujung dari balok, cincin itu berputar terhadap titik ujung balok itu bukan? Jadi, poros rotasi bukan titik di pertengahan cincin, akan tetapi titik di ujung balok. Ini yang harus kita mengerti. Konsep fisika seperti apa yang dapat kita terapkan di sini? Cincin itu berputar melalui suatu poros secara vertikal bukan? Kita akan menerapkan konsep gerak melingkar secara vertikal. Selama cincin menyentuh titik poros, cincin itu mendapatkan gaya kontak yang arahnya normal terhadap titik sentuh. Cincin memiliki massa, berarti cincin itu mendapatkan gaya gravitasi. Arah dari gaya gravitasi selalu vertikal ke bawah, bagaimanapun orientasi dari cincin itu. Kamu dapat menonton animasi ini selama beberapa saat. Bahwa arah gaya normal itu selalu berubah bukan? Gaya normal itu akan hilang sesaat setelah cincin itu kehilangan kontak dari poros. Mari kita analisa kesetimbangan gaya di titik itu. Pada gerak melingkar, gaya yang berpengaruh adalah gaya yang menuju, atau menjauhi pusat rotasi. Gaya gravitasi tidak demikian. Kita akan menulis gaya ini sebagai vektor komponen. Mg cos theta dan Mg sin theta. Ingat poros dari gerak melingkar adalah titik ujung balok, bukan pusat lingkaran dari cincin. Gaya Mg sin theta tidak berpengaruh sama sekali. Kita bisa mengabaikan gaya ini. Pada gerak melingkar vertikal, arah menuju pusat rotasi adalah positif bukan?
Karena arah gaya normal menjauhi poros rotasi, arah gaya ini adalah negatif. Minus N plus Mg cos theta sama dengan Mv kuadrat per R. Arah V adalah tangensial terhadap radius rotasi. Arahnya segaris dengan arah dari Mg sin theta sebelumnya. R di sini adalah radius rotasi. Nilai ini bersesuaian dengan radius dari cincin. Sesaat sebelum kehilangan kontak, nilai gaya normal adalah 0. Nilai N adalah 0. Ini merupakan persamaan pertama kita. Selanjutnya, kita akan menganalisa dari sisi kekekalan energi mekanik. Karena energi mekanik itu kekal bukan. Kita dapat menggambar garis horizontal melalui titik poros rotasi. Pada analisa energi, objek itu diwakili oleh pusat massa dari objek. Untuk cincin simetris, pusat massanya ada di pusat cincin itu. Kita sebut saja titik itu sebagai titik 1. Sesaat sebelum cincin kehilangan kontak, pusat massa itu merupakan titik 2. Kita akan menganalisa energi mekanik di titik 1 dan titik 2. Kita tulis saja, EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Energi potensial gravitasi di titik 1 adalah Mgr. Karena ketinggian dari titik 1 adalah radius dari cincin, R. Untuk energi kinetik di titik 1. Kriteria pada soal, cincin itu jatuh menggelinding dari keadaan diam. Jadi pada mulanya, cincin itu telah berada di titik ujung balok dalam keadaan diam. Di atas permukaan balok, cincin itu tidak menggelinding dari kiri ke kanan. Dengan demikian, energi kinetik di titik 1 adalah 0. Untuk titik 2, ketinggian dari pusat massa adalah Mg cos theta. Besar energi potensial gravitasi di titik ini adalah Mgr cos theta. Karena poros rotasi itu tidak bergerak translasi, maka cincin hanya memiliki energi kinetik rotasi. EK2 sama dengan setengah I omega kuadrat. Di sana terdapat besaran I, atau momen inersia. Mari kita hitung nilai itu. Pada tabel standar, kita mengetahui besar momen inersia dari cincin yang berputar terhadap poros di sumbu simetrinya adalah mr kuadrat. Pada kasus kita, porosnya adalah di sini. Bagaimana kita mendapatkan nilai momen inersia untuk poros ini? Kamu bisa menerapkan teorema sumbu sejajar. Saat ini, teorema ini dibahas dengan teliti di video member pada kursus dinamika rotasi. Secara singkat, besar momen inersia pada poros yang sejajar terhadap poros yang melalui pusat massa adalah I poros baru sama dengan I pusat massa, plus Md kuadrat. Di mana D ini merupakan jarak kedua poros sejajar. Poros dari momen inersia mr kuadrat merupakan poros yang melalui pusat massa. Di permukaan bumi itu pusat massa dan titik berat itu berhimpitnya. Jarak antara kedua poros sejajar itu adalah R. Dengan demikian, cincin yang berputar seperti ini memiliki momen inersia sebesar 2mr kuadrat. Kita dapat mensubstitusikan nilai ini pada persamaan kita. Kita dapat berasumsi bahwa cincin itu tidak selip selama menggelinding. Dengan demikian berlaku, omega sama dengan V per R. Kita dapat menggeser nilai Mgr cos theta ke kiri. Ini merupakan persamaan 2. Perhatikan, Mv kuadrat ini merupakan nilai yang sama. Kamu bisa mensubstitusikan nilai itu ke dalam persamaan pertama. Persamaan ini bisa ditulis sebagai 1 minus cos theta sama dengan cos theta.
Ini merupakan perhitungan mudah. 2 cos theta sama dengan 1. Cos theta sama dengan 1/2. Inilah jawaban pada kasus pertama. Untuk kasus kedua, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai cos theta ke dalam salah satu persamaan tersebut. Kita gunakan persamaan satu saja ya. mv² per r sama dengan mg cos theta. Nilai cos theta adalah setengah. V² sama dengan setengah gr. Tentu saja nilai V adalah akar dari nilai itu. Inilah kecepatan linear cincin sesaat sebelum kehilangan kontak. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa menonton video selanjutnya.